Merebut istri orang, nikah batal? Pertanyaan. Apa hukumnya bila saya sudah terlanjur menikah dengan seorang wanita mantan istri orang? Dengan catatan, mereka bercerai karena saya, si suami tidak bersalah. Apakah pernikahan itu sah? Bila saya bertobat, apakah saya harus menceraikannya karena saya merasa dikejar perasaan bersalah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika suami pertama wanita adalah Anda? Istri Anda didekati lelaki lain, hingga dia pun jatuh cinta kepadanya dan berusaha meminta Anda untuk menceraikannya, agar bisa menikah dengan lelaki itu. Tentu Anda akan sakit hati dan marah kepada lelaki itu. Saat ini, lelaki itu adalah Anda, dan pasti mantan suami dari wanita yang kini menjadi istri Anda, sangat benci kepada Anda. Inilah dosa takhbib, menjadi penyebab perceraian dan kerusakan rumah tangga. Karena kehadirannya membuat seorang wanita menjadi benci suaminya dan meminta untuk berpisah sehingga bisa menikahi lelaki kedua yang sedang dekat dengannya, sebagaimana Anda. Dalam banyak hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras untuk pelaku takhbib. Di antaranya, 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan bagian dariku seseorang yang melakukan takhbib kepada seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 2. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Hukum pernikahan hasil takhbib. Kita fokuskan di hukum pernikahan hasil merusak rumah tangga orang lain. Terdapat kaidah fikih yang menyatakan, siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia dihukum dengan cara dilarang untuk mendapatkannya. Terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya termasuk pelanggaran dalam agama. Seorang baru bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya jika orang tuanya telah meninggal. Tapi jika dia buru-buru ingin mendapatkannya dengan cara membunuh orang tuanya, maka tindakannya menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dan semua pernikahan yang diawali dengan cara yang batil, hasilnya juga kebatilan. Atas dasar ini, sebagian ulama memutuskan bahwa ketika terjadi perpisahan dalam keluarga, sehingga si istri bersemangat untuk minta cerai disebabkan kehadiran lelaki baru, maka mereka dipisahkan selamanya. Dihukum dengan keputusan yang berkebalikan dengan harapan dan keinginannya. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, sebagian ulama menegaskan dengan memberikan putusan paling susah untuknya dan melarangnya. Sampai Malikiyah mengatakan bahwa wanita yang berpisah ini diharamkan untuk menikah dengan lelaki yang menjadi penyebab kerusakan rumah tangganya. Diharamkan untuk selamanya, sebagai hukuman baginya dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan, agar semacam ini tidak menjadi celah bagi masyarakat untuk merusak hubungan para wanita dengan suaminya. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dalam pernyataan lain, juga di ensiklopedi fikih, mereka, yaitu ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa nikahnya dibatalkan, baik sebelum berhubungan maupun sesudah berhubungan, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Namun, yang menjadi perbedaan adalah apakah lelaki pelaku takhbib itu diharamkan untuk menikahi wanita selamanya ataukah tidak sampai selamanya. Mereka menyebutkan ada dua pendapat. Pertama, dan ini yang lebih terkenal, bahwa mereka dipisahkan tapi tidak selamanya. Jika si wanita kembali kepada suami pertama, kemudian diceraikan oleh suami pertama, atau suami pertama meninggal, maka si lelaki kedua ini boleh menikahi wanita itu. Kedua, mereka diharamkan menikah selamanya. Di antara yang menyatakan pendapat ini adalah Yusuf bin Omar, seperti yang disebutkan dalam Syarah Az-Zarqani, dan ini yang difatwakan beberapa ulama kontemporer di daerah Fez, Maroko. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Al-Iqna dinyatakan, Syekhul Islam mengatakan tentang orang yang mempengaruhi wanita sehingga bercerai dengan suaminya. Lelaki ini harus mendapatkan hukuman berat. Nikahnya batal menurut salah satu pendapat ulama dalam madhab Malik dan Ahmad serta yang lainnya, dan wajib dipisahkan keduanya. Al-Iqna.
Memang lelaki ini menikah dengan si wanita atas dasar saling ridho, tapi perlu diingat, dia membangun keluarga dengan cara bermaksiat kepada Allah dan merusak keluarga orang lain. Demikian, Allahu a'lam.